apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, puji Tuhan ya, kita dapat berkumpul kembali di ibadah online kita, meskipun di rumah aja, tapi kita harus tetap sungguh-sungguh. Nah, adik-adik di rumah sudah sungguh-sungguh nggak untuk ikuti ibadah online? Nah, kakak mau ngasih tahu apa ya ciri-ciri anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah online. Yang pertama, anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh itu tidak dipaksa untuk mengikuti ibadah online. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dipaksa atau enggak? Wah, tidak. Ya, bagus. Itulah anak sekolah minggu HKB Kebatuan, yaitu tidak dipaksa, melainkan kemauannya sendiri, dia sendiri. Dan yang kedua, itu adalah anak sekolah minggunya harus berpakaian rapi dan wangi. Wah, sudah wangi, hebat. Dan yang ketiga, anak sekolah minggunya harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk ibadah online. Apa aja? Betul, buku lagu dan Alkitab. Coba angkat semuanya buku lagu dan Alkitabnya. Hebat, itu dia. Maka karena udah ketiga syaratnya dipenuhi, kita sudah bisa mengikuti ibadah online. Baiklah, kita angkat lagu pujian kita yang pertama. Kita bernyanyi dari buku lagu halaman 5 nomor 16. Kakak ulangi, buku lagu halaman 5 nomor 16. Apa judulnya? Betul, mari kita bersukaria. Semua adik-adik bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak sekolah minggu yang di belakang ya. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kami di sini ya Tuhan yang bisa berkumpul bersama-sama meskipun berbeda ya Tuhan tempatnya. Tapi kami bersyukur ya Tuhan kami dapat berkumpul untuk memulai ibadah online kami. Tuhan berkatilah ibadah ini Tuhan, agar kami semuanya ya Tuhan bisa mengambil segala hal yang baik daripadamu sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan buat keadaan dunia ini, biarlah Tuhan pulihkan ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di minggu selanjutnya ya Tuhan di gerejamu ini. Ya Tuhan, kami orang yang tak luput dari dosa, ampunilah kami ya Tuhan, baikkan kami disebut anak-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menaiki sebuah kereta. Nah keretanya dikendarai oleh Tuhan dan iblis. Bagaimana ya perasaan kita dinaiki oleh supirnya oleh Tuhan dan iblis? Yuk, untuk mengetahui jawabannya, kita bernyanyi dari buku lagu halaman 12 nomor 36. Kakak ulangi ya, halaman 12 nomor 36. Apa judulnya? Ya betul sekali, aduh senangnya. Kita nyanyikan ya, semuanya makin berdiri. Aduh celaka naik kereta.
kita akan mengucapkan titah yang ke-8. Kakak ulangi, kita akan mengucapkan titah yang ke-8. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Oke, maksudnya adalah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jadi, yang bukan milik kita tidak boleh mengambilnya. Oke. Nah, adik-adik, kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu sayang pada adik-adik sekolah minggu, sayang pada guru sekolah minggu, sayang pada orang tua kita, tapi Tuhan Yesus sayang pada semua orang. Untuk itu, kita bernyanyi dari buku lagu halaman 5 nomor 15. Kakak ulangi ya, buku lagu halaman 5 nomor 15. Apa judulnya? Ya betul, Yesus sayang semua. Adik-adik bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak sekolah minggu yang di depan ya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat bulanan. Sudah hafal semua kan ayat bulanannya? Di mana terletak? Betul, di Lukas 14 ayat 13. Di mana tadi? Lukas 14 ayat 13. Nah adik-adik, kita ikuti ya. Ini ada teman kita yang akan mewakili kita dalam mengucapkan ayat bulanan. Adik-adik semua ikuti ya. Silakan. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Terima kasih buat adik kita ya yang sudah mewakili ayat bulanan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Ayu, kita angkat lagu pujian ya adik-adik dari buku lagu halaman 58 nomor 9. Buku lagu halaman 58 nomor 9. Apa judulnya? Ya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih dengan Kak Ayu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pebatuan. Kiranya Tuhan, Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, sudah dibuka Alkitabnya? Kalau begitu kita buka dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Sudah ketemu? Kakak ulangi ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan kita baca. Kalau begitu, sebagai pengantar, adik-adik boleh simak dulu video ini ya, tentang gembala yang baik. Pada suatu hari, hiduplah seorang gembala yang baik hatinya. Ia memiliki domba-domba yang lucu dan sehat. Suatu pagi, ia sedang menggembalakan dombanya dengan penuh sukacita. Namun tiba-tiba, datanglah seekor serigala yang akan menyantap domba-dombanya. Hahaha, akan kumakan kalian. Domba pun terkejut dan ketakutan. Sang gembala pun ikut terkejut. Dengan cepat, si gembala menghadang, melawan serigala dan melindungi dombanya. Tanpa rasa takut, ia melawan serigala. Lalu, apa yang akan terjadi ya? Apakah si gembala berhasil? Apakah domba akan baik-baik saja? Ternyata serigala pun kalah. Serigala pun lari dengan rasa ketakutan. Penggembala pun menang dan kembali hidup tenang bersama dombanya. Nah, adik-adik, dari video yang sudah kita tonton dan simak tadi, kira-kira gembalanya baik atau jahat ya? Iya, tentu saja baik karena dia sudah menghadang serigala agar tidak memakan dombanya. Nah, sama seperti nats yang sudah kita bacakan tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, terus siapa dong dombanya? Nah, tentu saja kita adalah dombanya. Domba yang dijaga Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, apalagi gundah, apalagi risau, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, kalau gitu gimana cara Tuhan menjaga kita? Ayo, gimana coba? Yaitu melalui orang tua kita yang merawat kita, guru-guru yang mengajarkan kita, teman-teman yang menolong kita, serta kakak, adik, saudara-saudara yang menyayangi kita. Jadi adik-adik gak perlu takut atau risau akan apapun yang akan terjadi pada hidup kita. Nah, kalau gitu, kalau kakak tanya, siapa nih gembalamu? Nah, adik-adik jawab, Yesuslah gembalaku. Bisa? Kita coba ya. Siapa gembalamu? Kita coba sekali lagi ya. Siapa gembalamu? Oke, mantap. Nah, yang terakhir kita buka Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Kakak ulangi ya. Buka Alkitabnya dari Mazmur 23 ayat 1b sampai dengan ayat 2. Sudah ketemu? Kita baca bersama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan tadi Tuhan, yang mengajarkan kami, yang memperkenalkan kami bahwa Tuhan Yesuslah gembala kami dan kamilah domba-dombanya. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami, menjaga kami dan menyelamatkan kami dari hal-hal yang sering sekali kami takutkan, sehingga kami boleh tak gentar dalam menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami dan menyertai kami dalam setiap langkah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, seru ya firman yang dibawakan oleh Kak Ayu. Kita sebagai anak sekolah minggu, kita tidak boleh takut karena kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang akan menggembalakan kita domba-dombanya dengan baik. Jadi kita tidak perlu takut akan bahaya ya. Nah adik-adik, karena ibadah kita sudah berakhir, jadi kita akan bernyanyi lagu terakhir dari buku lagu halaman 60 nomor 13. Buku lagu halaman 60 nomor 13 dengan judul Oh Senangnya. Mari adik-adik bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak sekolah minggu yang di depan ya. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.